Vanja Bukilic menyulap posisi dan berhasil mengakhiri rekor 15 kemenangan Pink Speeders dengan aksi luar biasa. Vanja Bukilic, bintang baru Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, kembali menjadi sorotan dalam Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pemain Serbia berusia 25 tahun ini menunjukkan adaptasi luar biasa sebagai outside hitter di musim keduanya bermain di Korea. Sebelumnya, Bukilic dikenal sebagai opposite untuk tim Gimcheon Korea Expressway High Pass. Namun, musim ini, pelatih Ko Hye-jin memutuskan untuk mengubah perannya menjadi outside hitter, dan keputusan ini terbukti sangat tepat. Dengan tinggi hampir 2 meter, Bukilic menjadi andalan baru Red Sparks. Ia berhasil mencetak 343 poin dari 15 pertandingan, menjadikannya salah satu pemain dengan kontribusi terbaik musim ini. Tidak hanya itu, Bukilic juga masuk dalam peringkat ketiga pencetak skor terbanyak, peringkat keempat dalam serangan, serta menerima bola. Statistiknya di Recife juga memukau, menempatkannya di peringkat ketujuh. Performa ini membuktikan bahwa ia bukan hanya pemain serang yang tangguh, tetapi juga berkontribusi besar dalam bertahan. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian terjadi pada laga melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Selasa, 17 Desember 2024. Dalam pertandingan ini, Red Sparks mengakhiri rekor 15 kemenangan beruntun Pink Speeders dengan kemenangan dramatis 3-1. Bukilic menjadi pemecah kebuntuan di saat-saat krusial, membantu Red Sparks mencatatkan 5 kemenangan beruntun. Tidak hanya itu, kemenangan ini semakin memantapkan posisi tim dalam persaingan papan atas. Saya sangat senang bisa mengalahkan tim peringkat teratas. Namun, proses penyesuaian sebagai outside hitter masih menjadi tantangan besar, ujar Bukilic dengan rendah hati. Ia mengakui bahwa transisi dari posisi opposite tidak mudah, terutama karena sudut serangan yang harus diubah. Namun, ia terus berusaha dan yakin bahwa performanya akan semakin meningkat seiring waktu. Pelatih Ko Hye-jin memuji kemampuan Bukilic, menyebutnya sebagai pemain yang memiliki bakat luar biasa. Tidak mudah menemukan pemain setinggi itu yang bisa bermain sebagai outside hitter dengan begitu baik. Serbia seharusnya bangga memiliki pemain seperti dia, ujar Ko. Ko juga menyoroti kombinasi Bukilic dengan Megawati Hangestri Pertiwi, pemain kuota Asia Red Sparks asal Indonesia. Menurutnya, duet ini menjadi ancaman serius bagi lawan, karena mampu memecah konsentrasi mid-lane blocker lawan. Dalam pertandingan melawan Pink Speeders, Bukilic tidak hanya menunjukkan serangan yang tajam tetapi juga kemampuan bertahan yang semakin matang. Ia sendiri merendah saat disebut sebagai jenius bola voli, menyebut bahwa Kim Yeon-keung, legenda voli Korea, adalah inspirasi utamanya. Saya mencoba meniru teknik Kim Yeon-keung dan memperbaiki kecepatan langkah saya. Saya mulai memahami cara menemukan celah dalam serangan tanpa harus mengandalkan kekuatan semata, ungkapnya. Perjalanan Bukilic di dunia voli internasional juga semakin menarik perhatian. Tahun ini, ia terpilih untuk membela tim nasional Serbia dalam Volleyball Nations League, VNL. Dalam laga melawan Prancis, ia mencetak 26 poin, membuktikan bahwa kemampuannya mampu bersaing di level tertinggi. Dengan transformasinya menjadi outside hitter, peluangnya untuk menjadi andalan tim nasional Serbia bersama Tijana Bošković semakin besar. Bošković sendiri adalah salah satu pemain yang menjadi panutannya. Musim ini, Red Sparks berada dalam momentum luar biasa. Setelah mengalahkan juara bertahan Suwon Hyundai ENC Hillstatte dan Pink Speeders, mereka kini menargetkan kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir putaran ketiga melawan GS Chalters, I Pepper Safingsban, dan IBK Altos. Dengan selisih 8 poin dari Hillstatte dan 14 poin dari Pink Speeders, Red Sparks berpeluang besar mempertahankan posisi di papan atas menjelang jeda All-Star pada Januari 2025. Meskipun sempat diragukan di awal musim, Bukilic dan para pemain Red Sparks kini menunjukkan kekompakan yang luar biasa. Mereka tidak hanya mengandalkan serangan, tetapi juga memperkuat lini bertahan. Kehadiran Bukilic sebagai pemain Serba bisa menjadi salah satu kunci sukses tim sejauh ini. Saya yakin dengan kerja keras, tim ini akan semakin solid. Kami masih memiliki jalan panjang, tetapi kemenangan ini memberi kami kepercayaan diri lebih untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya, kata Bukilic. Dengan performa luar biasa Vanja Bukilic dan kerja sama tim yang semakin padu, Red Sparks kini menjadi ancaman besar bagi tim-tim papan atas lainnya di Liga Voli Korea. Perjalanan mereka menuju puncak klasemen jelas akan menjadi cerita menarik untuk diikuti.
KOFO siap mengguncang dunia voli Korea dengan aturan baru yang penuh kejutan. Apa yang akan terjadi jika aturan baru ini benar-benar diterapkan di Liga Voli Korea? Momen besar akan terjadi dalam dunia voli Korea. Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOFO, dijadwalkan menggelar rapat penting pada hari Rabu, 18 Desember 2024. Rapat ini akan dimulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh perwakilan 7 tim Liga Voli Putri Korea. Dalam agenda ini, topik utamanya adalah pembahasan sistem kontrak bebas pemain asing Asia. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode tryout yang selama ini digunakan. Sebagai langkah awal, perubahan ini akan diterapkan pada pemain asing Asia sebelum meluas ke pemain non-Asia. Namun, kapan dan bagaimana sistem ini mulai diberlakukan menjadi pertanyaan besar yang akan dijawab dalam rapat ini. Menurut laporan media Korea Selatan, YENA, ada banyak hal menarik yang akan dibahas, mulai dari persiapan All-Star pada 4 Januari 2025, hingga kompetisi Liga Voli Korea musim 2025 hingga 2026. Namun, sorotan utamanya adalah pengenalan sistem kontrak bebas untuk pemain asing Asia. Jika disepakati, sistem tryout akan dihapus, memberikan kebebasan kepada tim untuk merekrut pemain sesuai kebutuhan mereka. Sistem tryout selama ini menjadi metode standar dalam menjaring pemain asing. Pemain yang ingin berkarier di Liga Voli Korea harus melalui proses ini dan hanya mereka yang lolos serta dipilih oleh tim yang berkesempatan bermain. Namun, sistem ini kerap menimbulkan masalah. Musim ini, mayoritas tim mengeluhkan kualitas pemain yang mendaftar dalam draft tryout. Banyak pelatih merasa pemain yang tersedia tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Bahkan, ada kasus di mana pemain asing Asia hanya bertahan selama 2 pertandingan sebelum kontraknya diputus karena dianggap tidak cukup kompeten. Kesulitan juga muncul saat pemain asing non-Asia mengalami cedera. Klub harus mencari pengganti dari daftar pemain yang terdaftar di draft awal musim. Hal ini menyulitkan tim untuk menemukan pemain yang benar-benar sesuai kebutuhan permainan mereka. Tak heran jika tim-tim Liga Voli Korea mendesak KOFO untuk segera mereformasi sistem transfer pemain asing. Sistem kontrak bebas menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan efisien. Dengan sistem ini, tim dapat merekrut pemain asing Asia sesuai kebutuhan tanpa harus melalui draft tryout. Tentunya, ada batasan gaji yang tetap diberlakukan untuk menjaga keseimbangan kompetisi. Namun, fleksibilitas ini memberikan keuntungan besar bagi klub, termasuk kemampuan untuk memperpanjang kontrak pemain yang memberikan kontribusi positif. Salah satu contoh nyata adalah Megawati Hangestri. Pemain Indonesia ini saat ini menjalani musim keduanya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Berdasarkan aturan KOFO yang berlaku saat ini, pemain asing hanya diperbolehkan memperkuat tim yang sama selama maksimal 2 musim berturut-turut. Jika ingin tetap bermain di Korea, Megawati harus pindah ke tim lain musim depan. Namun, dengan sistem kontrak bebas, Megawati bisa saja melanjutkan karirnya bersama Red Sparks untuk musim ketiga jika pelatih dan klub menginginkannya. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi pemain dan tim yang ingin mempertahankan chemistry mereka. Selain itu, sistem ini juga mempermudah tim dalam merencanakan strategi jangka panjang. Namun, perubahan ini tidak hanya berdampak pada pemain dan klub, tetapi juga pada dinamika kompetisi secara keseluruhan. Dengan kebebasan memilih pemain, persaingan antar tim dipastikan akan semakin ketat. Klub dengan manajemen yang cerdas dalam merekrut pemain akan memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Selain membahas sistem kontrak bebas, KOFO juga merencanakan tryout pemain asing non-Asia yang akan berlangsung di Turki pada Mei 2025. Sementara itu, jadwal dan lokasi tryout untuk kuota Asia masih belum ditentukan. Jika sistem kontrak bebas diberlakukan, tryout kuota Asia kemungkinan besar akan ditiadakan. Reformasi ini menjadi jawaban atas keresahan yang dialami tim-tim Liga Voli Korea selama beberapa musim terakhir. Dengan sistem kontrak bebas, tim memiliki kendali lebih besar dalam menentukan pemain yang akan mereka rekrut. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi pemain berbakat dari Asia untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa harus melalui proses tryout yang terkadang tidak mencerminkan kualitas sebenarnya. Keputusan besar ini tentu akan membawa dampak besar bagi Liga Voli Korea. Bagi para penggemar, ini menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan. Akankah sistem baru ini mampu meningkatkan kualitas kompetisi? Bagaimana dengan nasib para pemain asing yang selama ini mengandalkan tryout untuk berkarier di Korea? Semua pertanyaan ini akan mulai terjawab dalam rapat besar KOFO besok.